Baik, oke, kita lanjut pada materi teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Kemudian, hakikat anak pada pembelajaran matematika di SD. Jadi, peserta didik pada pembelajaran matematika di SD. Ya, pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Kemudian, anak usia SD, ini hakikat anak usia SD, tahap berpikir mereka itu belum formal. Ya, malahan para siswa SD di kelas rendah, mereka berpikirnya masih berada pada tahapan prakonkret. Ya, prakonkret itu artinya berpikir, mereka sudah bisa berpikir rasional. Ya. Kemudian seperti apa itu matematika? Ini salah satu definisi matematika yang ada. Matematika itu sebagai ilmu deduktif, kemudian aksiomatik, formal, hierarki, abstrak, bahasa simbol, dan bahkan banyak definisi matematika menurut para ahli. Ada yang mengatakan matematika itu adalah ratu sekaligus menjadi pelayan ilmu. Jadi matematika itu digunakan di segala bidang ilmu. Ya, anak sebagai individu yang berkembang. Perkembangan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini tampak jelas baik pada bentuk fisiknya maupun dalam cara berpikir, kemudian bertindak, tanggung jawab, kebiasaan kerja, dan sebagainya. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Jim Fiase dan teman-temannya menunjukkan bahwa anak tidak bertindak dan berpikir sama seperti orang dewasa. Kemudian karakteristik kemampuan berpikir anak pada setiap tahapan perkembangan berbeda. Perlu pula menyadari bahwa setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda pula. Setiap individu anak akan berbeda dalam hal minat, kemudian bakat, kemampuan, kepribadian, bahkan pengalaman lingkungannya masing-masing. Ya. Kemudian kesiapan intelektual anak. Para ahli jiwa seperti Fiase, Brunner, kemudian Brownell ya, DNS, percaya bahwa jika kita akan memberikan pelajaran kepada anak didik, maka kita harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir anak tersebut. Kemudian Jim Fiase membagi 4 tahapan teori tingkat perkembangan berpikir anak. Tahap pertama itu pada tahap sensori motorik. Artinya anak itu usianya mulai dari 0 sampai 2 tahun. Di 0 sampai 2 tahun itu anak masih sudah bisa mendengar, kemudian hanya mampu melihat, menyentuh dan menggapai benda-benda yang ada di sekelilingnya. Itu pada tahap sensori motorik. Kemudian tahap yang kedua, operasional awal atau praoperasi di umur 2 sampai 7 tahun. Anak ini mampu mengumpulkan mainan yang sewarna. Jadi ketika banyak mainan di sekitarnya, dia sudah mampu memilah atau mengelompokkan warna-warna mainan yang sama. Kemudian di tahap ketiga, yaitu operasional atau operasional konkret ya, dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak ini sudah mulai berpikir logis. Artinya anak ini mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Ini sudah mulai menginjak kelas 1 SD sampai di umur 7 tahun ya, sampai di umur 11 tahun. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap operasional atau tahap operasional formal atau operasi formal. Usianya ini 17 tahun ke atas. Di sini anak sudah menggunakan logikanya untuk memecahkan atau menyelesaikan persoalan yang dia dapatkan, yang dia peroleh. Itu di tahap yang keempat ini. Kemudian bagaimana cara mengetahui tahapan perkembangan intelektual atau berpikir siswa yang ada di SD dalam pembelajaran matematika? Tentu yang pertama dilakukan adalah bagaimana mengetahui kemampuan, apakah dia paham tentang kekekalan bilangan atau banyak yang
yang kita ajarkan nanti di SD terkait tentang materi matematika. Jadi perlu kita mengetahui dulu tahap perkembangan intelektualnya atau cara berpikirnya. Nah, coba Anda perhatikan yang ada di layar. Gambar satu ini menunjukkan 5 gambar pulpen. Kemudian gambar yang atau pensil ya. Kemudian gambar yang kedua juga menunjukkan 5 gambar pensil atau pulpen. Ya. Boleh kita lakukan secara konkret. Jadi diperlihatkan kepada siswa. Ya, menunjukkan sebuah benda, akankah itu pulpen atau benda-benda lain seperti kelereng dan sejenisnya. Ya. Ketika pensil itu dirapatkan, jumlahnya 5, kemudian yang berjumlah pensil 5 itu pada gambar 2 kita renggangkan. Jika anak berpendapat bahwa gambar 1 itu, ya, atau bagian kiri yang gambar 1, atau bagian kanan yang gambar 2 yang direnggangkan ini, dia mengatakan bahwa jumlahnya sama, ya, banyaknya sama, berarti anak itu memahami tentang kekekalan bilangan. Tapi jika anak itu mengatakan tidak sama, ya, berarti anak itu belum memahami tentang kekekalan bilangan. Ya. Jika anak belum memahami kekekalan bilangan, ya jangan diajarkan tentang konsep penjumlahan. Jadi harus diberi pemahaman dulu tentang kekekalan bilangan. Ya, biasanya anak itu memahami kekekalan bilangan pada umumnya di usia 6 sampai 7 tahun. Ya. Jadi jika anak itu sudah mampu memahami tentang kekekalan bilangan, maka kita lanjut untuk konsep penjumlahan atau operasi hitung lainnya. Berarti kita sudah bisa cara membelajarkannya pun boleh menggunakan teori-teori yang ada seperti teorinya Brunner, dari konkret ke semi konkret kemudian ke abstrak. Ya, tapi cara mengetahuinya dulu, apakah itu anak sudah bisa diajarkan tentang penjumlahan atau belum bisa diberikan sebuah operasi aljabar atau penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Jadi dicek dulu tentang kekekalan bilangan yang kemampuan intelektualnya pada anak itu. Kemudian di kekekalan materi atau zat, ya, perhatikan yang ada di layar, ya. Ini di gambar 1 kita beri simbol G1 ya, kemudian di gambar 2 kita beri simbol G2. Ya, isi yang ada di gambar 1 kita pindahkan ke gelas yang ada di gambar 2 yang lebih pendek dan lebih kecil. Ya, lebih pendek dan lebih lebar. Ya, jika gambar gelas air yang ada di gambar 1, ya gelasnya tinggi tapi lebih kecil, dituangkan ke wadah yang lebih besar tapi pendek, pendek dan lebar. Jika anak mengatakan bahwa gambar 1 ya sekarang memiliki cairan lebih banyak karena bentuk gelasnya itu lebih tinggi ketimbang dengan gambar yang kedua, atau malah sebaliknya, anak itu mengatakan bahwa cairan yang ada di gambar 2 atau air yang ada di gambar 2 jauh lebih banyak ketimbang dengan gambar 1 karena wadah atau tempat yang ada di gambar 2 itu bentuknya besar sekalipun pendek. Maka anak itu juga dikategorikan sebagai belum memahami tentang kekekalan materi dan zat. Ya, itu. Jadi jika anak seperti ini, ya jika anak mengalami hal yang seperti ini, belum mampu mengetahui tentang kekekalan materi, maka anak itu hanya mampu membedakan tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Tapi anak itu belum mampu untuk menentukan bahwa di bilangan prima juga itu terdapat bilangan genap. Dan terdapat bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3. Dia belum mampu untuk menentukan hal itu, tapi dia sudah mampu membedakan mana bilangan genap dan mana bilangan ganjil. Ya, usia anak itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Kita berikan sebuah ilustrasi ya. Kita tuliskan di sini bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 angka saja dulu. Kemudian jika kita menanyakan kepada anak bahwa manakah dari 1 sampai 10 yang merupakan bilangan ganjil, maka dia akan mampu mengetahui bahwa bilangan ganjil itu adalah 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Dan bilangan genapnya itu adalah bilangan genapnya itu adalah 2, kemudian 4, 6, 8, dan 10. Ya, dia mampu mengetahui.
mana bilangan ganjil dan mana bilangan genap. Ya, kalau dia sekalipun dia belum memahami tentang kekalan materi, tapi anak itu akan memperoleh kesukaran ya ketika menentukan sebuah bilangan genap pada bilangan prima. Dia akan bingung karena dia belum mampu memahami tentang bilangan prima, ataukah menentukan bilangan ganjil, ya menentukan bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Ya, dibagi 3 dia akan sulit untuk menentukan bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Jika anak itu belum memahami tentang kekekalan materi atau zat. Ya, Oke, selanjutnya adalah kekekalan panjang. Anda perhatikan kembali di layar. Ya, kemudian Anda ada ini kita misalkan bahwa panjang AB itu sama dengan panjang PQ seperti yang ada di gambar 1 ya. Akankah itu kawat atau tali yang lainnya? Ya. Pada gambar 1 panjangnya itu sama dengan gambar 2 yang ada di gambar 1 ya, Den. Yang ada di gambar 1 itu panjang AB sama dengan panjang PQ. Kemudian pada gambar 2 ini panjang AB itu dikerutkan. Ya. Tapi di panjang PQ lebih berkerut dibanding dengan panjang AB seperti yang ada di gambar 2 ini. Kemudian setelah kita kerutkan, ya, kemudian kita berikan pertanyaan kepada anak peserta didik, manakah lebih panjang setelah kita dikerutkan? Jadi PQ itu lebih berkerut. Jika anak itu mengatakan bahwa berbeda panjangnya, maka anak itu belum memahami tentang kekekalan panjang. Ya. Tapi jika anak itu mengatakan panjangnya tetap sama, berarti anak itu memahami tentang kekekalan panjang. Nah, anak yang berpendapat demikian akan memperoleh kesukaran dalam mempelajari konsep pengukuran, terutama pengukuran panjang pada benda-benda yang tidak lurus. Ya. Pada dasarnya itu, sekalipun dikerutkan, ya panjangnya tidak akan pernah berubah, hanya bentuknya saja. Jadi kita cara mengujinya seperti itu. Oke, biasanya di usia anak itu sekitar 8 sampai 9 tahun. Ya. Oke. Kemudian lanjut pada kekekalan luas. Ini kekekalan luas itu, di kekekalan luas ini di kekekalan luas ini pada gambar 1, jadi ini ditutupi oleh berbagai bangun datar yang diarsir ya. Kemudian di gambar 2 ini jadi gambar yang menutupi pada persegi yang ada di gambar 1 ini dikeluarkan. Kemudian ditanya, manakah lebih luas? Ya, apakah sama luasnya pada gambar 1 dengan gambar 2? Ya, atau kita menggunakan dengan media lain seperti kertas ya yang menunjukkan persegi panjang, baru kita gunting untuk membentuk sebuah jajar genjang. Ya, kemudian kita berikan pertanyaan, apakah luasnya sama atau berbeda? Jika anaknya itu mengatakan luasnya sama, maka anak itu sudah memahami tentang kekekalan luas. Tapi dia mengatakan berbeda, berarti anak itu belum memahami tentang kekekalan luas. Jika belum memahami, ya kita tidak boleh memberikan sebuah pembelajaran terkait tentang luas, ya menghitung luas bangun datar dan sebagainya. Coba kita ilustrasikan ya, kita ilustrasikan dalam bentuk media yang ada. Jadi coba ambil media, ya silakan diperagakan ya. Saya akan peragakan, silakan Anda perhatikan. Ya ini biasanya anak itu usianya dari 8 sampai 9 tahun ya. Coba oke, kita akan perhatikan dengan menggunakan sebuah media. Nah, itu belum memahami tentang kekekalan luas. Sudah? Ada gunting tadi, kertasnya lagi. Ya, oke, kertas. Ya, ada enggak kertas yang 1 lembar? Nah, kita akan peragakan tentang bagaimana cara mengetahui apakah anak itu paham tentang kekekalan luas. Mana guntingnya tadi? Ya, oke. Ini anggaplah ini sebagai persegi panjang ya.
Ya, oke. Kita gunting dulu, dibuang dulu yang lubang-lubangnya ini. Nah, ini bentuknya persegi apa namanya ini? Panjang. Persegi panjang ya? Persegi panjang. Kemudian dari persegi panjang ini digunting ya. Digunting ini. Ini namanya kita gunting. Nah, kemudian hasil guntingannya ini kita pindahkan ke sini. Ya, ini. Ya. Atau dipindahkan bentuknya seperti ini ya. Nah, gimana nih? Ya, begini ya. Ini saja. Pertanyaannya adalah ini apa namanya? Bentuk apa namanya ini? Jajar genjang. Sekarang bentuknya jajar genjang kan? Apakah persegi panjang yang tadi sebelum digunting sama luasnya dengan jajar genjang yang ada sekarang? Ya, sama kan? Jika anak itu mengatakan berbeda, berarti dia juga belum memahami tentang kekekalan luas. Toh? Kemudian digunting lagi. Ini kan Anda berkreasinya seorang guru. Ya kan digunting lagi nih. Oh, bagaimana kalau saya gunting ini? Dia membentuk apa ini, bangun datar yang ya segitiga sama apa namanya nih? Sama kaki ya. Ini bentuknya apa ini bentuknya? Bentuk apa namanya ini? Trapesium. Ini bentuknya segitiga. Segitiga apa? Sama kaki. Ya, jadi ada bentuknya segitiga sama kaki, ada trapesium. Gimana tadi bentuknya nih? Ya, begini. Begini ya. Begini tadi. Ya. Nah, kemudian kita bentuk, apakah sama bentuknya tiga bangun datar ini dengan persegi panjang yang tadi? Jadi boleh kita ambil dua kertas kan? Kalau dia mengatakan berbeda, berarti anak itu juga belum memahami tentang kekekalan luas. Iya. Paham kan? Oke, thank you. Di video keliling baru pause. Thank you for watching, guys. Oke, lanjut materi ke kekekalan berat. Ini kekekalan berat ya, perhatikan di gambar 1. Ini ada gambar 1. Ya. Setelah bendahnya itu ditimbang, kemudian pada gambar 2 diubah bentuknya digabungkan. Kemudian kita tanya siswanya untuk mengecek apakah dia paham tentang kekekalan berat atau belum. Jika siswa mengatakan bahwa beratnya itu berbeda, berarti dia belum memahami tentang kekekalan berat. Ya. Kemudian jika siswa itu mengatakan beratnya sama, berarti dia sudah mampu memahami tentang kekekalan berat. Sama halnya dengan ketika saya bertanya, manakah lebih berat? 1 kilogram paku dengan 1 kilogram kapas. Ya. Ada yang mengatakan bahwa berbeda, karena pikirnya itu paku itu lebih berat. Pada dasarnya sama-sama 1 kilogram, itu menunjukkan bahwa beratnya sama. Ya, kalau berbicara tentang berat ya, karena menunjukkan sama-sama 1 kilo. Ya. Jika anak yang sudah memahami tentang hukum kekekalan berat, ia akan mengerti bahwa berat benda itu tetap walaupun bentuknya berbeda atau tempatnya yang berbeda. Ya, biasanya anak itu usianya sekitar 9 sampai 10 tahun. Dia sudah mampu untuk memahami tentang kekekalan berat. Jika sudah mampu untuk mengetahui kekekalan berat, siswa itu sudah mampu diajarkan tentang terkait berat benda, volume benda, dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya kekekalan isi. Ya, kekekalan isi ya. Di kekekalan isi ini, jika ini ada gambar 1 yang diisi dengan air yang penuh, pada gambar 1 itu ada wadah diisi yang penuh, bisa Anda lakukan dalam bentuk kontekstualnya, dalam bentuk dunia nyata ya, real. Anda ambil wadah gelas, kemudian isi full dengan air, kemudian masukkan benda, atau akankah itu kelereng atau batu yang lebih besar ya, lebih besar dari kelereng, kemudian dimasukkan ke dalam batu. Ya, tentu air yang ada di gelas itu yang penuh dia akan tumpahkan keluar. Nah, kemudian jika anak itu mengatakan bahwa benda yang masuk ke dalam gelas yang penuh dengan air, gelas yang penuh dengan air sama dengan sama dengan isi sebuah benda yang ditenggelamkan dengan air yang keluar, maka anak itu sudah mampu memahami tentang kekekalan isi. Ya. Kemudian usia anak itu kan sudah berada di kisaran 14 sampai dengan 15 tahun. Ya, tentu anak itu sudah berada di kelas tinggi ya. Ya, dia sudah mampu memahami itu. Ya, kalaupun mampu memahami,
belum mampu memahami, ya berarti anak itu dikategorikan belum mampu memahami tentang kekekalan isi. Ya. Namun pada dasarnya menurut teorinya ya benda yang masuk ke dalam wadah yang penuh dengan air itu yang keluar yang ditumpahkan oleh wadah itu sama dengan banyak isi dari benda yang dimasukkan ke dalam wadah itu. Itu menurut teorinya. Kemudian lanjut pada materi selanjutnya itu tingkat pemahaman. Anda sebagai mahasiswa juga perlu memahami dirinya sejauh mana tingkat pemahaman adik-adik sekalian. Pada tataran tingkat SD, tingkat pemahaman usia SD itu mereka tetap terbatas. Ya, mereka akan mengalami kesulitan merumuskan definisi dengan kata-katanya sendiri. Mereka belum bisa membuktikan dalil secara baik atau teorema, ya postulat, dan aturan-aturan matematika yang lainnya dia belum mampu untuk membuktikan secara mendetail, belum mampu membahasakan dengan kata-katanya sendiri. Apabila mereka bisa menyebutkan definisi atau dapat membuktikan dalil secara benar, mereka masih kesulitan berpikir secara induktif, ya, apalagi secara deduktif. Umumnya mereka berpikir secara transitif, artinya dari khusus ke khusus, dan belum mampu untuk menarik suatu kesimpulan. Ya. Nah, kemudian apa itu berpikir induktif? Ya, berpikir induktif itu artinya siswa itu secara berpikir dia mulai dari pengamatan hal-hal yang sifatnya khusus. Jadi induktif itu adalah ya dari sifatnya khusus, ya, dari sifatnya khusus ke umum, ya, ke umum begitu. Jadi cara berpikir siswa itu dimulai dari pengamatan hal-hal khusus untuk menarik suatu kesimpulan kepada yang umum, yaitu kalau induktif. Kalau deduktif, ya cara berpikir deduktif pada siswa itu ya yaitu adalah proses berpikirnya itu yang menggunakan premis atau asumsi yang umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Jadi dia dari umum ke khusus begitu. Khusus. Seperti misalnya Anda lihat ini, mereka baru bisa menyatakan ini 1 ditambah 3 sama dengan 4, ya. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8, ya. 3 ditambah 7 sama dengan 10, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Semua yang dilingkari ini adalah bilangan genap. Jadi 4, 8, 10, dan 12, ya. Itu secara transitif dari khusus ke khusus itu, tetapi mereka belum mampu menyimpulkan secara induktif bahwa jumlah 2 bilangan ganjil ini dari khusus kan ini kan khusus ini 1 ditambah 3 kan bilangan ganjil, ini juga 3 ditambah 5 juga bilangan ganjil, artinya menjumlahkan semua bilangan ganjil. Tapi karena siswa itu belum mampu menyimpulkan secara induktif ke umum bahwa ketika ada 2 bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan yang genap. Kemudian apabila membuktikan secara umum bahwa jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap secara deduktif, juga siswa belum mampu ke ranah situ. Ya, kalaupun ada yang mampu cara membahasakannya atau membuktikannya itu biasanya siswa itu yang berada pada level ini belum mampu itu. Jadi kita juga harus memberikan pemahaman mengetahui tingkat pemahamannya siswa yang Anda nanti ajarkan ke depannya, ya begitu. Jadi ada tahapannya, ada levelnya, ya, yang tingkat pemahaman, tingkat kemampuan siswa nanti yang Anda ajarkan. Kemudian lanjut ke teori belajar Brunner. Ini teori belajar Brunner ini ya, Anda bisa lihat ada 3 tahapan teori belajar Brunner, yaitu yang pertama adalah tahap inaktif atau tahap kegiatan. Tahap pertama anak belajar konsep adalah berhubungan dengan benda-benda real, ya, atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Jadi dia tahap ini biasa disebut dengan tahap konkret, ya, konkret, ya, konkret, ya. Jadi real, ada bendahnya. Jadi ketika Anda mengajarkan materi kepada siswa menurut teorinya Brunner ini, teori Brunner, ya, Anda memperlihatkan betul-betul nyata ada bendahnya.
Misalnya benda yang ada di sekitar siswa itu pada saat proses pembelajaran terjadi. Yang ada pulpen. Jadi pinjam pulpennya temannya. Kalau misalnya pulpen anak itu ya rata-rata anak membawa satu pulpen, dipinjam pulpennya. Jadi pinjam 3 siswa, pulpennya berarti 4 kan. Kemudian perlihatkan, ini pada bagian kiri kita memegang pulpen 3, pada bagian kanan 2. Kemudian kita perlihatkan 3, ada berapa jumlah pulpen yang ada di tangan kiri saya. Kemudian dia mengatakan 3. Berarti yang ada di tangan kanan saya berapa? 2. Berarti 2 pulpen ini ditambahkan dengan 3 pulpen yang ada di sebelah kiri tangan kiri saya ini dijumlahkan dengan 2 pulpen yang ada di tangan kanan. Kemudian didekatkan ya. Ya, didekatkan itu pulpen antara tangan kiri dan tangan kanan yang memegang pulpen kan. Nah, dia akan mengatakan 5 ya, karena dia akan berhitung, oh ternyata sama dengan 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi Anda boleh lanjut pada tahap kedua, menggambarkan pulpen itu. Ya, ketika Anda sudah mengajarkan dengan konkret, itu lebih bermakna nanti jadinya ya. Kalau dari konkret, kemudian Anda gambarkan, digambarkan itu jadi 3 pulpen, ini anggaplah gambar pulpen, digambarkan 3 pulpen. Ya. Kemudian ditambah dengan 2 pulpen. 2 pulpen sama dengan gambarkan 5 pulpen. Jadi Anda menggambarkan 5 pulpen di sini. Nah, ini namanya tahap semi konkret atau tahap ikonik dalam bentuk gambar. Ya. Kemudian setelah Anda berada pada tahap ikonik, ada tahap gambar semi konkret ya. Siswanya sudah memahami, sudah berada di tahap yang kedua semi konkret. Ya, semi konkret sudah memahami, kita lanjut pada tahap yang ketiga, yaitu tahap simbolik, ya, tahap abstrak namanya. Adalah abstrak ya, ini sudah berbentuk angka, jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5, ini sudah masuk karena di tahap abstrak namanya. Itu jadi ada 3 tahapan menurut Brunner, jadi betul-betul Anda pahami ini tahapan Brunner ya, tahap enaktif atau konkret, tahap ikonik gambar atau semi konkret, kemudian tahap simbolik atau abstrak. Ya, oke. Selanjutnya Brunner dan Kenny telah merumuskan 4 teorema atau dalil kaidah pada pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. Teorema pertamanya itu dia mengatakan teorema penyusunan. Di teorema penyusunan ini, anak yang mempelajari penjumlahan bilangan, yaitu bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, akan lebih memahami konsep tersebut jika ia mencoba sendiri menggunakan garis bilangan atau memperlihatkan konsep penjumlahan tersebut. Misalnya untuk memahami konsep penjumlahan tersebut, kita tentukan 4 ditambah negatif 3. Ya, ini hasilnya 1 ya. Ya, 4 ditambah negatif 3, siswa diminta untuk mencoba sendiri dengan menggunakan garis bilangan. Jadi, saya perlihatkan di sini dengan menggunakan garis bilangan. Jadi, memahami teorema-teorema yang ada menurut Brunner dan Kenny tentu juga harus banyak pengalaman Anda dalam keilmuan, harus rajin membaca berbagai referensi supaya Anda lebih paham dengan menggunakan berbagai metode atau media, ya, menggunakan garis bilangan. Jadi di sini ada 0, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai 4 karena di sini ada 4, kemudian minus 1, minus 2, kemudian minus 3. Jadi, karena ini positif, arahnya dulu, arah berdirinya itu anak tanpa arah, begini, arah ke depan istilahnya, dia tidak mengarah ke kiri dan mengarah ke kanan. Ya. Kemudian karena dia positif 4, berarti balik kanan ya, hadap kanan. Ya. Kemudian melangkah ke depan, 4 langkah, jadi 1, 2, 3, 4, dia berada di angka 4. Setelah dia berada di angka 4, karena dia minus 3, tapi ikatan penjumlahan, ya balik kanan. Jadi balik kanan, baru melangkah lagi ke depan 3 kali. 1, 2, 3. Jadi posisinya berada di angka 1. Jadi jawabannya itu adalah 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Positif 1. Atau boleh juga menggunakan garis bilangan dalam bentuk yang lain. Sini 1, 2, 3, 4. Jadi arah panahnya, ini arah panah ke 4. Kemudian arah panah balik lagi ke 3, karena negatif 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi dia menunjukkan angka 1 juga. Ya. Bahkan boleh Anda lakukan dengan cara baris berbaris. Ya, begitu ya. Ya, begitu. Coba perhatikan, kita gunakan dalam bentuk baris berbaris.
Coba satu perwakilan temannya ya lakukan, baru Anda bisa video besok. Anda lebih, kalau Anda yang peragakan, Anda yang lakukan jauh lebih bermakna ya, istilahnya begitu, ketimbang dengan hanya berteori saja. Ya, coba Anda peragakan. Oke. Jangan di video kakinya saja, di video ya. Ya, coba dari posisi 0, jangan di video orangnya. Video 0. Oke, 0 kan? Nah, sekarang dua hadap. Ini kan kita mau terapkan dalam baris berbaris, hadap kanan gerak. Nah, itu 2 langkah ke depan jalan. 1, 2. Oke kan penjumlahan, tambah lagi 3 langkah ke depan jalan. 1, 2, 3. Berada di mana tuh? 5. Jadi 2 tambah 5 itu sama dengan apa? 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi berada di 5. Oke? Nah, sekarang. Iya begitu. Begitu caranya. Kalau kita mau terapkan tadi berapa? 4 ditambah berapa? Minus 3. Oke, sama dengan, coba jangan dulu. Oke, berada di 0. Di 0 dulu kan? Ya, ini 4 tambah minus 3. Hadap kanan gerak. Ya, 4 langkah ke depan jalan. 1, 2, 3, 4. Berada di mana tuh? 4. Karena dia penjumlahan dan ini minus, berarti balik kanan gerak. Nah, karena itu penjumlahan toh? Ya, harus dijumlahkan. Berarti 3 langkah ke depan jalan. 1, 2, 3. Berada di mana? 1. Berarti 4 ditambah minus 3 sama dengan 1. Oke, yang kedua adalah teorema notasi. Ada teorema notasi ya. Yang baca ini ya. Teorema notasi menyatakan bahwa dalam pengajaran suatu konsep, penggunaan notasi notasi matematika harus diberikan secara bertahap. Dimulai dari yang sederhana, yang secara kognitif sampai kepada yang semakin kompleks notasinya. Contoh, siswa SD belum siap menggunakan notasi Y sama dengan MX. Oke, thank you. Jadi, teorema notasi kita harus memberikan sebuah notasi lambang kepada siswa, itu harus sesuai dengan tingkatannya. Kalau anak SD dikasih Y sama dengan F, dia kan anak SD belum belajar fungsi itu. Iya, belum belajar fungsi. Jadi, karena dia sama-sama kita mau mengajarkan ada kaitannya dengan perkalian, yang fungsinya ya seperti ini saja kotak dia. Kotak 4 segi 4 sama dengan ya 2 segi 3. Jadi kotak segi 4 sama dengan ya 2 segi 3 ya ditambah 3. Jadi berapa? Jadi berapa rusuknya segitiga itu? Berapa sisinya segitiga? 3. Berarti boleh begitu, 2 dikali 3. Kalau kita mau kalikan 3 ya, ditambah 3. Sama dengan berapa tuh? Ya jika n-nya itu, ini kan segitiga ini, bilang saja segitiga ini bilangan asli nah ya, bilang anggotanya 1, 2, 3, 4 ya dan seterusnya sampai 5 saja dulu. Oke. Nah, kemudian segitiganya ini diganti menjadi 3. Ini 3. Ya, ini hasilnya berapa ini? 9 ya. Jadi kotak segi 4 ini 9 begitu. Jadi kita mengajarkan simbol ya, notasi berdasarkan dengan tingkat kemampuannya anak. Yang kuajarkan ke anak SD tentang perkalian yang belum tahu tentang penjumlahan. Atau anak itu baru kelas 1 SD ya, langsung begitu kita masuk pertemuan pertama, langsung ngomong, kau tahu pembagian? Itu enggak begitu. Atau kau perlihatkan simbol buku statistik kau bawa ya. Kau bawa buku statistik baru kau perlihatkan. Kau tahu simbolnya ini? Itu namanya sama hanya kau membunuh itu anak ya. Begitu caranya membunuh bukan orangnya tapi mematikan motivasinya. Begitu. Oke, nomor 3 baca anak ini yang satu. Ya. Pementasan dan keanekaragaman. Oke. Teorema kontras dan variasi. Teorema ini mengatakan bahwa prosedur penyajian suatu konsep dari yang konkret ke yang lebih abstrak harus dilakukan dengan kegiatan
pengontrasan dan beraneka ragam. Misalnya, busur, jari-jari, garis tengah, tali busur, emberan, juring, dari suatu lingkaran. Semuanya akan lebih bermakna apabila mereka dipertentangkan satu sama lainnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak konsep matematika didefinisikan sesuai dengan sifat pertentangan itu. Bilangan prima dengan bilangan komposit, bilangan ganjil dengan bilangan genap, bilangan positif dengan bilangan negatif, bilangan rasional dengan bilangan irasional. Nah, itu dan sebagainya. oke, thank you. Ya. Jadi banyak itu di dalam pembelajaran matematika kita harus mengajarkan apa namanya itu mempertentangkan, bukan mempertengkarkan ya, beda itu. Ya, dipertentangkan maksudnya begini, inverse-nya begitu. Kalau Anda mengajarkan perkalian, penjumlahan, ya ajarkan juga dengan pengurangan. Itu lebih, kalau dipertentangkan seperti itu kan jauh lebih cepat dipahami oleh siswa. Jadi mengajarkan tentang bilangan bulat positif, ya ajarkan juga dengan bilangan bulat negatif begitu. Ya, makanya itu kita menggunakan biasanya mengajarkan itu bilangan bulat bilangan bulat ya. Di bilangan bulat itu kan dari 0. Kalau pasangannya 1 bilang begitu. Apalah? Minus 1. Jadi kalau ada 1 dipertemukan dengan minus 1, berapa hasilnya kalau dijumlahkan? 0. Ya kan? Ini berapa nak? Ya diajarkan kepada siswanya. Ini berapa ini? Minus? Itu namanya lawannya. Lawannya kan? 2 ditambah minus 2? 0. Selalu netral kan? Atau 2 dikurang 2? Ya begitu. Jadi kita selalu mempertentangkan namanya itu. Ya begitu pun kalau mengajarkan tentang bilangan prima, ada bilangan komposit. Ya, mengajarkan tentang busur yang mana? Buat lingkaran nih, lingkaran. Ini lingkaran ya. Anggap cantik lingkarannya ya. Ya. Kalau saya membuat garis seperti ini apa namanya ini? Apanya ini? Diameternya kan? Oke. Kalau setengahnya? Nah, jari-jari berarti kalau setengahnya itu ada 2 jari-jari sama dengan berapa tuh? 1 diameter. Itu namanya dipertentangkan. Ya. Kemudian buat garis lagi. Garis apa namanya ini? Ya. Ini garis apa namanya? Ini nih. Kalau ini apa namanya ini? Garis apa namanya ini? Busur ya. Ini tali busur begitu. Jadi selalu ada yang mempertentangkan itu di inverse-nya dikaitkan begitu ya, di keanekaragamannya divariasikan, kontras namanya, dikontraskan supaya siswa itu paham. Jangan mengajarkan ini diameter tanpa Anda memperlihatkan ternyata itu diameter, boleh juga diajarkan jari-jari. Jadi 2 jari-jari sama dengan 1 diameter kan begitu, ya. Oke. Selanjutnya adalah teorema. Ya, yang baca ini, ya ini, yang baca yuk. Oke. Teorema pengaitan atau teorema konektivitas. Menurut teorema ini, bahwa setiap konsep dari dan keterampilan matematika berkaitan dengan konsep dalil dan keterampilan matematika lainnya. Begitu pula antara konsep, dalil, dan keterampilan satu dengan lainnya saling berkaitan. Lebih jauh lagi antara cabang-cabang matematika seperti aljabar, geometri, aritmetika, semuanya saling berkaitan. Karena itulah pada pembelajaran matematika akan lebih berhasil bila siswa lebih banyak diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan. Oke. Jadi di teorema pengaitan ini, jadi kita memperlihatkan lebih banyak kepada siswa. Ya, seperti misalnya kan, coba Anda lihat ke kiri itu di tembok. Itu namanya mengaitkan. Ada berapa bangun datar di situ? Jangan kok temboknya lihat itu sana yang ada segala. Ya, itu kan. Sekarang kita kaitkan. Kalau persegi panjang persegi panjang yang mana tuh? Yang mana hampir sama bentuknya dengan persegi panjang? Yang mana tuh? Persegi panjang, ya persegi kan? Persegi itu begitu. Itu namanya mengaitkan. Jadi persegi hampir sama. Jadi itu namanya seperti ya begitupun dalam aljabar. Ya, dalam aljabar itu kalau
perkalian itu ada kaitannya dengan penjumlahan yang berulang. Misalnya 2 dikali 3 ini sama saja dengan menjumlahkan 2 kali angka 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, ini juga sama dengan 6. Tapi kalau 3 dikali 2